Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Moho Welas lan Moho Asih. Di sini sebenarnya saya sudah merangkum beberapa catatan terkait dengan keilmuan yang bersifat spiritual atau bersifat kerohanian yang termasuk dia selalu menjadi perdebatan di lingkungan sosial kita. Mungkin teman-teman pernah melakukan hal yang seperti ini. Entah itu kalian itu sebagai pendebat atau sebagai orang yang didebat. Di sini, keilmuan rohani ini, itu sebenarnya keilmuan yang tidak bisa diperdebatkan, teman-teman. Karena setiap orang itu memiliki fase, memiliki batas, memiliki keilmuan yang berdasarkan dari pengalaman mereka, berdasarkan dari di mana dia memperoleh ilmu tersebut atau memperoleh guru, dan juga literasi yang mereka dapatkan, entah itu dari kitab, dari Google, ataupun dari informasi yang dia dapatkan dari siapapun. Ini masing-masing semuanya itu berbeda. Dan ketika ada orang mencari guru untuk belajar, sebaiknya apa yang perlu diketahui? Karena ketika orang mencari guru untuk belajar, dia belajar tentang bab sholat. Maka orang-orang di sekitarnya yang ada problem tentang sholat, dia akan didebat. Artinya apa? Dia sholat, kok misalnya takbirnya kurang begini, kurang begitu, atau berdirinya kurang lurus, misalnya safnya tidak rapi, dia itu akan cenderung didebatkan karena dia sudah memiliki keilmuan tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah dengan cara dia memperdebatkan hal itu, orang yang didebat itu akan mau menjalankan keilmuan yang diberikan oleh si orang yang berguru tentang sholat tersebut? Belum tentu. Makanya di era-era wali Jawa pada zaman dahulu ini adalah suatu kamuflase, suatu hal yang disamarkan. Karena ketika ada ajaran yang sudah baik, ada Hindu, Buddha, ini kan ajaran yang sebenarnya juga agama bagi mereka. Ini ajaran yang sebenarnya baik untuk umat manusia. Hanya saja ini bukan agama samawi, ini bukan agama yang dibawa oleh seorang nabi. Jadi pertanyaan besar sekarang, kalau agama itu baik, apakah terus kita mendebatkan, terus mengganti dengan sesuatu yang dianggap salah? Kan tidak. Pasti kita akan mencari bagaimana sisi yang sama antara agama yang telah mereka jalankan dengan agama yang kita jalankan. Karena ketika mereka menjalankan sudah seperti itu, kita tawari dengan produk baru, tapi isinya sama saja. Dengan cara kita mendebat, tentu mereka tidak akan respect dengan agama yang kita. Misalnya seperti ini. Di agama lain itu kan ada ibadah yang namanya menyembah Gusti Sang Hyang Widi misalnya, yang Maha Esa. Di dalam Islam ada yang Maha Esa, yang Maha Satu, namanya Allah. Sebut saja mereka membawa agama itu dengan sebutan Tuhanmu siapa? Sang Hyang Widi. Nah, Sang Hyang Widi itu disebut dengan Allah. Nah, itu kan lebih baik daripada, oh bukan, agamamu itu salah, begini, 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 dan begini. Yang benar agama itu Allah. Itu malah kalian bisa, kalau mereka cenderung biasa sih tidak apa-apa. Tapi kalau mereka adalah orang berpengaruh, misalnya punya ilmu-ilmu tertentu, kalian bisa disantet karena hal tersebut. Kan seperti itu. Itu adalah tentang bab keilmuan. Yang berikutnya yang biasa menjadi perdebatan di masyarakat adalah tentang bid'ah, teman-teman. Bagaimana bid'ah itu bisa terjadi? Sebenarnya bid'ah itu kan dianggap sesuatu yang merupakan tambahan atau merupakan suatu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi banyak orang yang saklek
karena tentang bid'ah. Mereka sakleknya dibawa ke Jawa tentang bid'ah tersebut, padahal di negerinya sendiri keilmuan yang terkait dengan Islam yang dianggap radikal itu sudah membentuk suatu perpecahan di negerinya sendiri. Cobalah kalian browsing di internet. Negeri-negeri Islam yang hancur karena peperangan. Apakah peperangan itu diajarkan Nabi Muhammad? Ya, tapi kan ada maksud dan tujuan karena Nabi Muhammad itu ada yang namanya perang Badar, ada perang Uhud dan lain sebagainya. Itu ada. Tapi apakah terus pelajaran tentang perang ini kita bawa ke negeri kita Indonesia? Tentunya kan tidak. Dan apa pelajaran yang tidak dibawa oleh Nabi dan itu baik dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, artinya tidak melanggar dengan ketentuan Al-Quran dan hadis, ini kan sebaiknya diajarkan atau diberikan kepada orang-orang yang berada di Jawa sini. Karena Jawa itu apa sih? Jawa itu gampang-gampang sulit. Kalian menerangkan tentang surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di Jawa mana sih tempat yang tidak ada sungainya? Justru banjir malah. Terus nanti ada padang yang luas dan hijau di mana? Di Jawa yang tidak ada padang luas yang hijau, di Bromo aja sampai kebakaran. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya setiap daerah, setiap tempat itu punya cara untuk berdakwah, punya cara untuk menyampaikan ilmu dan agama. Kalau sedikit-sedikit radikal, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit gini. Bagaimana mungkin Islam ini bisa berkembang? Wong yang dikatakan sekarang kan usumnya apa namanya? Ada kiai-kiai yang kalau tidak kelompoknya itu salah, kalau tidak begini salah. Padahal kalau mereka ke Mekah Madinah aja dianggap biasa saja. Tidak ada terus wah, terus begini begitu tidak ada. Makanya sebaik-baiknya dakwah adalah ketika kita menggunakan esensi dari kearifan lokal, kita ambil yang baik, kita terangkan, kita bedah tentang kebaikan tersebut, lalu yang jelek kita buang. Bukankah itu yang diajarkan para wali zaman dahulu? Ilmu-ilmu yang sudah ada, misalnya ada 7 hari, nah itu kan ilmu-ilmu peninggalan zaman dahulu ketika di sana ada mabuk-mabukan, ada judi dan lain sebagainya. Ya udah, mereka tetap bisa melakukan itu tapi dirubah menjadi tahlilan, menjadi baca Quran. Orang-orang sekarang tidak tahu makna dan esensi dari apa yang diajarkan para wali itu, tapi mereka menganggap itu tidak ada di ajaran Nabi. Itu tidak ada begini, itu tidak ada begitu. Bahkan Al-Quran sendiri pun Nabi tidak pernah menulis. Yang menulis kan di era sahabat. Apakah itu disebut dengan bid'ah? Kan seperti itu teman-teman. Kadang saya merasa jengkel atas hal-hal seperti ini. Tapi kita tidak bolehlah untuk menjengkeli hal-hal tersebut. Kalau kita bisa menyampaikan dengan baik dan bijak, kita sampaikan. Tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan baik dan bijak, kita tunggu semoga orang-orang yang terlalu fanatik akan hal-hal tertentu mendapatkan hidayah dan bisa memberikan kebaikan kepada sesama makhluk. Karena biasanya orang-orang seperti ini tuh egoisnya tinggi. Kita tidak bisa melawan keegoisan ini dengan hal-hal yang bersifat dengan pertengkaran, pertikaian, perdebatan. Tidak bisa. Kita harus menunjukkan sikap yang baik dan nanti suatu ketika kalau mereka kepentok dan akhirnya membutuhkan keilmuan yang kita ajarkan, baru kita terima. Jangan ketika mereka terpentok dan mendekat kepada kita, kita tolak. Jangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan kepada semua berdasarkan keyakinan.
literasi, serta keilmuan masing-masing yang orang dapat. Perbedaan adalah suatu hal yang biasa. Ini tidak bisa diperdebatkan dan tidak bisa merasa bahwa diri kita adalah yang terbaik, tidak bisa. Karena semua itu perlu dimaknai, tidak terus disalah-salahkan. Seperti itu. Kita pernah mendengar bahwa nabi itu memiliki mukjizat, wali itu memiliki karomah, dan kita orang-orang biasa ini sering disebut dengan ilmu hikmah atau ilmu laduni atau ilmu apapun lah itu. Tapi biasanya ini terlalu tinggi bagi kita orang yang masih berjalan di taraf syariat dan lain sebagainya. Masih terlalu tinggi. Dan juga nanti ada syafaat untuk Nabi Muhammad, ini adalah sebutannya dengan syafaat. Lalu jika ditarik garis dari semua ini, akan timbul suatu pertanyaan. Kok bisa ilmu hikmah ini muncul? Kok bisa karomah ini muncul? Ini adalah hadiah bagi seorang hamba, seorang anak manusia yang mendekat kepada Tuhannya. Ini adalah hadiah. Jadi sebenarnya kalian itu bisa menjadi nabi jika Nabi Muhammad itu belum ada. Hanya saja ketika Nabi Muhammad sudah ada, maka nabi itu sudah tidak ada. Beliau adalah nabi terakhir. Terus seterusnya apa disebutnya? Seterusnya akan disebut dengan wali. Nah, di sini kita perlu mengerti tentang hal-hal yang seperti ini. Jangan terus mencela begini, 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 begini. Siapa tahu orang yang kita debatkan di depan kita adalah orang yang tarafnya adalah wali. Bukan karena dia tidak mampu untuk menjawab, tapi karena dia menahan emosi, egoisme, nafsu, dan belenggu tentang keduniaan ini, tentang amarahnya, itu terhadap kita. Mungkin itu yang dia lakukan. Terus kita melihat di era modern seperti ini. Kita bisa melihat listrik yang bisa menghidupkan barang elektronik. Kita bisa melihat HP. Kita bisa melihat televisi. Televisi, HP, kenapa dia tidak memerlukan jaringan kabel? Tapi kok bisa menemukan siaran-siaran yang berisi siaran berbeda antara satu dengan yang lain? Di era sekarang kita menyebutnya dengan teknologi. Tapi di zaman dahulu kan tidak ada. Di zaman dahulu orang cenderung melakukannya dengan telepati. Melakukannya dengan meragai sukma dan lain sebagainya. Ini adalah teknologi. Ini adalah energi. Tapi ilmu-ilmu yang dulu sempat ada itu kita anggap sebagai bid'ah, sebagai kemusyrikan, sebagai kekafiran. Ya karena sekarang memang ada teknologi itu. Dan karena kita tidak mampu menguasai teknologi itu. Jadi kita menyebutnya sebagai hal yang bid'ah, sebagai hal yang salah. Padahal yang salah siapa? Yang salah diri kita sendiri karena kebodohan kita. Karena keilmuan kita yang tidak jelas ini menganggap keilmuan orang lain itu lebih rendah dari keilmuan kita. Coba seandainya orang di luar sana yang menemukan listrik itu tidak mempelajari tentang sains karena itu dianggap bid'ah. Apakah akan ketemu listrik? Apakah kita akan menggunakan listrik? Bahkan media yang kita sering gunakan untuk komentar, media yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi, itu adalah hal-hal yang tercipta dari bid'ah. Tapi kita cenderung menyalahkan untuk komentar bid'ah, untuk komentar begini, untuk komentar begitu. Bukan seperti itu. Jika kalian sampai berkomentar tentang bid'ah terhadap barang-barang tersebut, ada mobil, ada motor, silahkan kalian naik kuda dari Bali misalnya sampai Jakarta menggunakan kuda, silahkan. Tidak ada yang melarang karena di zaman Rasulullah adanya kuda, atau kalian mau unta, silahkan.
Karena perdebatan-perdebatan tentang bid'ah ini cenderung kompleks dan cenderung sulit untuk dihindari karena memang ada doktrin-doktrin dari para guru mereka, dari para ilmu-ilmu yang ada di atas mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyekat. Tujuannya untuk menyekat dengan dalih bahwa nanti di akhir zaman itu Islam akan terpecah sekian golongan dan yang benar adalah golongan yang satu. Dan yang satu ini mereka sebut dari kalangannya. Di kalangan lain mereka menyebut yang satu ini adalah kalangan mereka. Tidak akan selesai jika kalangan-kalangan ini saling memperdebatkan bahwa mereka yang paling benar. Tidak akan selesai. Tapi yang paling baik adalah kita mencari tahu apa sih hakikatnya, apa sih maknanya, apa sih, dan lain sebagainya. Kita melihat sound system lah, katakanlah sound system itu adalah produk bid'ah. Oke, kalau dibuat orkesan, dibuat DJ, joget-joget, mereka menjadi sesuatu yang buruk. Tapi coba kalau dibuat untuk pengajian, katanya para habib lah, para habaib lah, para kiai. Apakah ini jadi buruk? Kan tidak, tergantung penggunaannya. Seperti itu. Begitu juga speaker, begitu juga mic. Ketika mereka digunakan, speaker dan mic ini digunakan untuk nyanyi-nyanyi di tempat karaoke, ada pemandu karaoke-nya, ya mereka jadi salah. Tapi digunakan untuk azan di masjid atau di musola. Apakah mereka menjadi salah? Ini adalah hal yang bid'ah. Tapi kalian memperdebatkan bid'ah itu hanya sebatas dari pengetahuan kalian atau pengetahuan yang sebenarnya kita dapatkan setengah-setengah. Terus di sini ada catatan bahwa makna yang sama dari semua itu adalah ada di ilmu fisika. Ilmu fisika ini kalau di Al-Quran tidak disebut dengan fisika. Tapi ada hal-hal tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang keilmuan ini. Ini adalah ilmu tentang energi, ilmu tentang kuantum, yang jika kita tarik garis lurus kesimpulannya itu akan sangat berbeda pemahamannya di mata satu orang dengan orang yang lainnya. Bahkan ada 4 imam besar yang dianut oleh orang-orang Indonesia. Itu aja keilmuannya kadang ada yang bergesekan antara satu dengan yang lain. Misalnya bab tentang wudhu. Wudhu kalau misalnya buang angin itu batal, ada yang menganggapnya tidak batal. Ini adalah suatu keilmuan yang antara satu dengan yang lain itu berbeda. Yang paling pokok itu mereka menggunakan dalih ini tidak diajarkan oleh Nabi. Tapi pada kenyataannya di keilmuan modern mereka menggunakan produk bid'ah. Seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran ada surat yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ali Imran ayat 190. Pergantian siang dan malam. Kita berjalan di sepanjang siang dan berjalan di sepanjang malam. Ini sebenarnya ada ilmu atas penciptaan dari keseluruhan yang ada di dunia ini yang bisa kita pelajari. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah bagi orang yang berakal. Bagi orang yang mampu melihat dan mendengar atas kebesaran Tuhan. Kita disuruh berpikir dan berinovasi. Tapi terkadang kita itu memiliki beberapa keterbatasan dalam berinovasi dan berpikir tersebut. Dalam berinovasi, kita terkadang tidak punya alat, tidak punya ukuran. Dalam berpikir pun kadang kita terbatas dari literasi mana yang kita peroleh. Tapi di dalam Quran pun
itu ada beberapa hal yang memang disekat. Disekat apa artinya? Disekat itu dilarang, tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ini adalah suatu hal yang berbahaya, suatu hal yang mungkin menyimpan hal yang buruk bagi diri kita atau diri lingkungan kita. Itu adalah sesuatu hal yang dilarang dari Al-Quran. Tapi selain itu silahkan berpikir dan berinovasi terkait dengan kalian mengambil isi Al-Quran dan membandingkannya dengan kehidupan ini, atau kalian mencari ilmu atau rumus dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran, itu boleh-boleh saja.